kalau kita sholat terus noleh ya atau berpaling ya, jadi noleh begini, maka kata Rasulullah iku pintu-pintu setan. Itulah cara setan nyopet, cara setan mencuri dari hamba yang sedang sholat ya, dibujuki kita itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil iltifati fis sholati, tentang hukuman berpaling atau menoleh dalam sholat. Faqala, maka Rasulullah menjawab, wahtalasun yahtalisu syaitanu, itu adalah cara setan untuk mencopet, cara setan untuk mencuri, min sholatil abdi, dari sholat seorang hamba. Wahul Bukhariyu walid Tirmidzi wa shahahahu, dan menurut riwayat Tirmidzi dan ia mensahihkan, iyyaki wal iltifata fi sholati, hindarilah, jauhilah berpaling atau menoleh dalam sholat. Kenapa? Fa innahu halakatun, karena sesungguhnya menoleh dalam sholat itu merusak. Fa in kana la budda, maka jika tidak memungkinkan dan harus dilakukan, fa fit tatawwu'i, maka lakukanlah di dalam sholat sunnah. Jadi ini kalau kita sholat terus noleh ya atau berpaling ya, jadi noleh begini, maka kata Rasulullah iku pintu-pintu setan. Itulah cara setan nyopet, cara setan mencuri dari hamba yang sedang sholat ya, dibujuki kita itu Pak. Kadang-kadang itu ngapunten ya, kita itu sholat lalu dibisiki oleh setan, was kita itu apa maneh sholat isya dewian nduk kene Pak, wis gono koncone begini apa wong tano apa wedi Pak ya, ini was-was ya, ini setan apa dalam rangka menggagalkan sholat kita, karena noleh itu fa'inahu halakatun ya, sesungguhnya menoleh dalam sholat itu adalah celaka ya, jadi merusaknya ya. Nah, seandainya kalau tidak bisa harus menoleh, itu boleh dilakukan dalam sholat sunnah. Contoh yang dulu itu ya, kalau kita dipanggil orang tua lalu kita sholat wajib, itu tidak boleh membatalkan sholat kecuali di sholat sunnah. Kita sholat wajib itu wajib berdiri kalau mampu, karena salah satu rukun sholat itu berdiri bila mampu. Jenengan sholat zuhur, maghrib atau isya nanti itu mampu berdiri, kok nggak berdiri, nggak sah sholatnya, kecuali sholat sunnah. Setelah sholat isya, nanti sholat ba'diyah isya kok kawas laku wis tak lungguh wae, meskipun dia mampu berdiri, sah sholatnya, sah. Kalau sholat sunnah, saya itu kalau sholat sunnah ngapunten biasanya kalau yang dibaca panjang gitu Pak ya, dulu masih berdiri itu kuat, ngapunten umpamanya rakaat pertama 15 menit umpamanya ya, itu punggung masih kuat. Nah sekarang sudah tidak kuat, duduk wae, duduk boleh bersila begini, boleh duduk iftiros semacam duduk tahiyat awal itu boleh ya, sehingga waktu yang kita baca, ayat yang kita baca itu banyak ya. Jadi umpamanya kita pendek-pendekan surat At-Taghabun ya, yang
kemarin dibaca oleh teman di sana. Taghabun itu 18 ayat, ya, hanya pendek, ya. Jadi apa? Ini bisa ditambah. Kata utama itu surat ini, monggo. Ya satu atau satu juz, monggo. Ya, karena apa? Kata Sayyidina Ali itu baik itu di kitab apa itu ya, Risalatul Mu'awanah itu ada, ya. Lalu Irsyadul Ibad ila sabili rosad itu ada. Saya tidak menyampaikan barang siapa yang membaca Al-Quran dengan berdiri, artinya itu dalam sholat, itu mendapatkan 100 kebaikan. Lalu barang siapa yang sholat dalam keadaan duduk, barang siapa yang membaca Al-Quran ya dengan duduk dalam sholat mendapatkan 50. Barang siapa yang baca Al-Quran di luar sholat sudah berwudu mendapatkan 25 kebaikan. Barang siapa yang membaca Quran ya tanpa wudu, ya berarti di luar sholat, itu satu huruf dapat 10. Jadi hadis yang mengatakan man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun, ia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan ditikelkan 10 apa? 10 kebaikan. La aqulu alif lamin, kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lamin itu harfun, satu huruf alif lamin. Walakin alif harfun, walam harfun, wamim harfun. Jadi alif satu huruf, lalu apa? Lam, mim satu huruf, lam satu huruf. Ya, jadi kalau kita membaca Al-Quran lebih banyak, maka dalam sholat kita mendapatkan satu huruf itu 100 menurut Sayyidina Ali. Ya, nah kalau gitu nek ngimami tak maca sing dawa wae. Nah, iku sing repot ya. Nek ngimami aja dawa-dawa wae, wis deg-degan wae, nek salat dhewe wae, dawa-dawana. Ya, umpamane wah iki Ar-Rahman iki, cocok iki 78 ayat. Enggak apa-apa. Ya, tak tambah tingkat Yasin wae 83 ayat. Monggo. Ya. Jadi kalau salat dhewean, nek salat ngimami dawa-dawa gak Melayu ya. Di Sukoharjo itu ngapunten, kalau saya subuh panjang, memang panjangnya itu karena baca Pak. Jadi satu halaman itu untuk 2 rakaat. Jadi separuh halaman 1 rakaat, separuh halaman 1 rakaat. Itu sudah berapa tahun nggak khatam. Padahal di Gresik itu pelaksanaannya lebih dulu di sini. Di Gresik itu sudah khatam 4 kali, ya 2 tahun atau berapa gitu. Karena dibaca maghrib, isya, subuh, maghrib, isya, subuh baca. Ya setiap imam baca. Nah kadang-kadang, tapi di sini ada Quran lagi untuk apa? Untuk apa ya istilahnya itu mengoreksi gitu. Ya, ini nggak biasa membaca, ya kejungup Pak. Ya memang sulit. Ya. Terus di sini juga baca ini apa belakang ini kadang-kadang kalau Jumatan. Kalau di Nur Fadilah juga gitu, maghrib, isya, subuh. Ya itu baca juga. Satu halaman dibagi 2. Ya itu subuh ya lumayan, satu halaman itu ada yang 18 baris, ada yang 15 baris. Kebetulan yang di Sukoharjo itu yang 18 baris. Ya. Nah, yang lain-lain itu biasanya 15 baris, ya. Ada pertanyaan mungkin ini. Ini bawah sih nggak tahu, nek ngimami Al-Baqarah gitu, ya. Ya kalau sana Al-Baqarah Pak, ayat 1 sampai 5, ya. 1 sampai 5 harus Al-Baqarah, ya. Awal surat, lalu rakaat kedua, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi awal Quran, akhir Quran, pas itu sudah. Jadi aku ngimami gitu, sak Quran, gitu. Jadi 5 ayat terus ini Qul a'udzu birabbin nas. Ya.
Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya mengasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha. Ya mengasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.